Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan, NIM 41180056. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Real Steel yang rilis pada tahun 2011. Film ini bercerita tentang robot petarung yang bisa dikendalikan dengan suara dan juga sangat baik dalam hal peniruan. Kali ini saya akan membahas tentang robot ini karena termasuk ke dalam artificial intelligence. Ya, film ini diproduksi oleh DreamWorks dengan cerita yang bermula pada Charlie. Ini adalah seorang mantan petinju. Namun diceritakan pada tahun 2020 petinju tidak lagi dibutuhkan sehingga digantikan oleh robot. Dan si Charlie ini mempunyai sebuah robot. Akhirnya dia mengikuti pertandingan. Namun saat pertandingan dia melakukan kesalahan, yaitu pada saat pertandingan mempertaruhkan seluruh hartanya. Pada saat awal pertandingan, robotnya ini mengalami kemenangan dan mendominasi perlawanan dari musuhnya. Namun, pada saat dia berselebrasi karena kegirangan, ternyata musuhnya ini bangkit dan akhirnya menyerang robot Charlie ini. Akhirnya robot Charlie ini mengalami kekalahan. Kemudian Charlie bertemu dengan anaknya yang bernama Max. Karena Charlie masih ingin bertanding robot lagi, namun karena uangnya yang sudah habis, akhirnya Charlie membiarkan anak-anaknya diadopsi oleh orang lain, tentunya dengan membayar beberapa dolar. Namun kita tidak akan membahas tentang masalah keluarganya, tetapi kita membahas berfokus pada robotnya. Singkat cerita, Charlie ini membeli sebuah robot dan dia mengikuti pertandingan. Namun lagi-lagi robotnya ini kalah lagi. Dan selanjutnya dia karena tidak memiliki uang akhirnya mencari spare part di tempat rongsokan. Namun setelah mencari beberapa lama tidak ditemukan spare part yang diperlukan. Kemudian Max terjatuh dan akhirnya Max menyenggol tangan robot. Akhirnya ditemukanlah sebuah robot di dalam tumpukan sampah. Namun Charlie menolak untuk mengangkut robot tersebut. Tetapi setelah dipaksa oleh Max dan keinginan Max untuk membawanya, akhirnya Charlie pun mengangkut robot tersebut. Setelah itu robotnya pun diperbaiki dan akhirnya bisa kembali hidup lagi. Setelah itu robot dibersihkan dan kemudian barulah si Max mengetahui nama robot tersebut, yaitu Atom. Di sini Charlie baru tahu kalau Atom ini bisa bergerak dengan cara meniru gerakan manusia. Karena sering melihat pertarungan robot, akhirnya Max memberanikan diri untuk menantang robot milik orang-orang jalanan dengan perjanjian jika robotnya Max dalam 2 ronde masih bisa berdiri, maka ia akan mendapatkan uang sekitar $500 dan kemudian disanggupi oleh Max. Dan akhirnya Atom bertanding dengan robot mereka. Pada ronde pertama, robot milik Max
mengalami kekalahan, tetapi masih bisa berdiri. Namun pada ronde kedua, keadaan berbalik dan robot Atom milik Max memenangkan pertandingan dan akhirnya Max mendapatkan $500. Kemudian untuk meningkatkan kecanggihan dari robotnya, akhirnya Max menambahkan sensor pendengar suara sehingga nantinya robot ini akan bisa dikendalikan menggunakan suara. Dan akhirnya berhasil, robot ini bisa dikendalikan menggunakan suara. Kini Max mulai sering bertanding, sukses dalam melakukan setiap pertandingannya. Akhirnya robot Atom dan Max menjadi semakin terkenal dari pertandingan yang kecil hingga pertandingan yang besar. Akhirnya Max ditawari untuk ke pertandingan yang bergengsi yang sangat besar. Di sini Atom melawan robot berkepala dua. Awalnya robot Atom mengalami kekalahan. Namun setelah Charlie menemukan titik kelemahan dari robot berkepala dua ini, akhirnya Atom pun mengalami kemenangan. Dan kemudian si Max ini menantang robot yang paling kuat, ya ini juara bertahan. Dia adalah Zeus, robot terkuat. Tibalah saatnya robot Atom melawan robot Zeus. Awal pertandingan Atom mengalami kekalahan dan Zeus mendominasi pertandingan. Atom pun diserang terus-menerus hingga sensor suaranya rusak. Setelah sensor pendengarannya rusak, kini yang bisa diandalkan hanyalah sensor penglihatan atau sensor peniru yang dimiliki oleh Atom. Kemudian Atom melanjutkan pertarungannya, tentunya dipandu oleh Charlie yang sangat mahir dalam pertarungan. Kemudian robot Atom pun diajar terus-menerus. Namun ini bukan untuk mengalah, tetapi Charlie tahu bahwa kelemahan Zeus adalah pada dayanya yang cepat habis. Dan akhirnya setelah Atom dipukuli beberapa kali, kemudian saat Zeus mulai kehabisan daya, Atom pun menghajar Zeus hingga KO dan film pun selesai. Sekian review ini saya buat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.